Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa di hidup seseorang di mana bangun tidur terasa sangat capek dan melelahkan seperti hukuman, bukan permulaan. Kamu tidak menangis, tapi juga tidak bisa tersenyum. Semua hal yang dulu kamu cintai, sekarang terasa hambar. Kamu bahkan lupa bagaimana rasanya bersemangat. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, apa aku malas? Apa aku mulai rusak? Tapi tidak. Kamu tidak malas, kamu tidak rusak, kamu cuma lelah, terlalu lelah. Dan itulah yang sedang kita bahas hari ini. Sebuah kondisi yang diam-diam dialami banyak orang, tapi sering salah dimengerti. Burnout. Apa itu burnout? Burnout bukan cuma kelelahan biasa. Ini adalah kelelahan emosional, mental, dan fisik yang muncul akibat stres berkepanjangan dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam hubungan pribadi, di mana setiap harapan terasa seperti beban dan setiap hari adalah perjuangan untuk terlihat baik-baik saja. Kamu tetap bekerja, kamu tetap tertawa, tapi semuanya hampa. Orang-orang melihat kamu masih produktif, tapi mereka nggak tahu kamu sedang berperang dalam sunyi. Burnout membuat kamu kehilangan rasa terhadap hal-hal yang dulu kamu cintai. Bahkan, tidur 8 jam pun nggak cukup untuk mengisi ulang tenagamu. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, secara resmi mengakui burnout sebagai fenomena psikologis yang serius. Dan masalahnya, seringkali burnout disalahpahami sebagai kemalasan. Kenapa burnout terjadi? Burnout terjadi bukan karena kamu lemah, tapi karena terlalu lama jadi kuat, sendirian. Berikut ini akar-akar tersembunyinya. Terlalu banyak tuntutan, tapi terlalu sedikit apresiasi. Selalu menjadi yang bisa diandalkan, tapi tidak pernah merasa dipahami. Takut mengecewakan, jadi kamu bilang iya pada segalanya, bahkan saat hatimu bilang, aku nggak sanggup lagi. Lingkungan yang toksik, tempat kerja yang tidak menghargai, keluarga yang menuntut tanpa empati, atau pasangan yang membuatmu ragu akan harga dirimu. Perfeksionis diam-diam, yang menganggap istirahat adalah kegagalan. Overthinking tentang masa depan, ekspektasi orang lain, dan luka masa lalu yang belum selesai. Burnout bukan terjadi dalam semalam, tapi setiap kali kamu memaksakan diri untuk tersenyum, saat sebenarnya kamu ingin menangis. Ciri-ciri burnout yang sulit disadari. Kalau kamu merasakan hal-hal ini, mungkin kamu sedang mengalami burnout. 1. Merasa tidak pernah cukup, seberapa keras pun kamu berusaha. 2. Kehilangan minat dan gairah, bahkan untuk hal-hal kecil yang dulu kamu suka. 3. Tubuh terus-menerus lelah, meski kamu tidur cukup. 4. Emosi naik turun, gampang marah, sensitif, atau mati rasa. 5. Menarik diri dari orang lain, karena merasa semua interaksi itu melelahkan. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai merasa, mungkin aku memang gagal, padahal bukan. Cara pulih dari burnout. Pulih dari burnout bukan soal seminggu libur atau sehari tidur seharian. Pulih dari burnout adalah soal mengizinkan diri untuk bernapas dan sembuh. Berikut ini beberapa langkah awal. 1. Akui dulu bahwa kamu sedang gak baik-baik saja. Itu bukan kelemahan. Itu kejujuran yang menyelamatkanmu. 2. Kurangi beban, bukan tambahi. Gak apa-apa nolak permintaan orang lain. Gak semua beban harus kamu pikul. Lakukan aktivitas sederhana tanpa target atau satu hal kecil yang kamu suka. Tanpa harus produktif. Tanpa harus hasil. Hanya untuk membuat hatimu sedikit lebih ringan. Seperti jalan sore tanpa tujuan, mendengarkan musik, menulis jurnal. Pulihkan jiwamu, bukan produktivitasmu. 4. Bicara. Cerita. Cari bantuan. Ke teman yang bisa dipercaya atau ke profesional. Karena kamu layak untuk dipahami. 5. Berhenti membandingkan hidupmu. Mereka tidak tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Dan kamu juga nggak tahu beratnya hidup mereka. Kamu tidak malas. Kamu tidak lemah. Kamu cuma terlalu lama bertahan tanpa istirahat. Kamu butuh pelukan, butuh tidur panjang, butuh tempat aman untuk bilang,
Aku lelah. Dan kalau belum ada yang memelukmu hari ini, biar kata-kata ini yang jadi pelukannya. Kamu kuat, tapi kamu gak harus kuat terus-menerus. Izinkan dirimu untuk istirahat sejenak, untuk sembuh pelan-pelan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.